Dikiranya kalau dia sarjana nanti dia ditempatkan pada posisi posisinya yang manajerial ya lah, yang manajerial lah. Tapi kan semua itu seperti yang saya bilang tadi, kamu tidak bakal ucuk-ucuk jadi seorang manajer. Apa kelemahan dari Gen Z sekarang? Mereka tidak komunikatif. Mereka tidak punya kemampuan berkomunikasi dan juga mengekspresikan apa yang mereka miliki. AI itu tidak bisa bekerja kalau kamu tidak punya pikiran kritis. Karena AI itu kamu yang perintah. Iya. Prompternya dari kita ya. Iya, segala sesuatunya dari kita. AI itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia itu bekerja berdasarkan perintah. Tapi kalau misalnya IQ yang perintah juga di bawah rata-rata, ya begitu juga. Iya, jadi hasilnya seperti itu ya. Ya. Mematok harga apapun itu. Iya. Jangan karena bule harganya tinggi. Nah, jangan. Ini Mbak. Nggak boleh. Itu yang merusak pasar. Maksudnya sering terjadi kan. Halo semua, kembali lagi bersama saya Gekarno di Budget Talk Podcast di segmen POV Manager episode ketiga. Dan hari ini saya mau ngobrol dengan Kakak Yuvens Darung. Beliau adalah housekeeper hotel, juga Chief of Sustainability, owner salah satu perusahaan dan konsultan prinsipal GoClean Labuan Bajo. Beliau juga ketua bidang hotel PHRI BPC Mabar, juga sekretaris jenderal IHKA DPD NTT. Selamat malam Kakak Yuvens. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Budget Talk. Sudah menyempatkan waktu mengindahkan undangan kami, dan ya inilah kondisi Budget Talk Podcast. Boleh menyapa dulu para penonton kita, teman-teman di luar sana, anak-anak muda, Gen Z lah gitu. Baik, selamat malam. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada AC Karno yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir di malam ini untuk berbagi cerita. Ya, tentang keseharian saya dan dunia saya di mana saya berkecimpung. Baik, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik sekalian, warga Manggarai Barat semuanya. Saya Yuvensius Darung. Saya adalah seorang housekeeper, seorang hotelier di salah satu hotel luxury di Labuan Bajo, dan juga saya juga aktif di beberapa organisasi. Saya ketua seperti tadi disampaikan oleh AC Karno. Jadi saya ketua bidang hotel BPC PHRI Manggarai Barat. Saya juga punya usaha yaitu namanya GoClean Labuan Bajo yang bergerak di bidang kebersihan dan kesehatan di Labuan Bajo. Kayaknya kita mulai dari ini dulu Kakak, perjalanan Kakak. Tapi kalau di dunia perhotelan, di industri perhotelan itu sudah berapa tahun? Jadi perjalanan saya sampai saat ini di dunia hospitality industry, saya tidak pernah beralih profesi. Memang dari awal. Semenjak saya tamat tahun 99 sampai dengan sekarang itu kurang lebih 25 tahun ya. 25 tahun itu. Kurang lebih 25 tahun. Dengan 25-an ya. 25 tahun di perhotelan itu, I don't know startnya dari mana sampai Kakak ada di top manajerial gitu kan. Pasti ada, tidak mungkin tiba-tiba langsung di atasnya gitu. Jadi itu prosesnya yang saya perlu tahu juga gitu. Ya sedikit lah tentang prosesnya gitu. Jadi orang bilang itu life is never flat. Jadi ibarat seorang surfer, pernah orang melihat orang yang berselancar. Jadi indahnya orang berselancar itu karena adanya naik turun mengikuti ombak. Jadi begitu juga dengan perjalanan karir saya. Jadi saya dulu setelah selesai dari SMK Sadar Wisata itu saya ambil diploma di Surabaya. Setelah itu saya bersama dengan senior saya sekarang eksekutif housekeepernya Jayakarta, Pak Felix Honi.
Itu beliau itu guru saya itu. Jadi beliau membawa saya dan bekerja bersama di JW Marriott. Dulu Westin Surabaya. Awalnya saya start dari awal. Dari paling bawah. Bukan untuk mencari uang, tapi untuk belajar. Dan itu titik awal saya berada di dunia hospitality sampai saat ini. Saya mulai dari public area attendant. Rumah public area attendant itu untuk membersihkan kayak meeting room di hotel, toilet, meeting room, restoran, lobby. Itu public area. Karena rumah attendant itu membersihkan kamar. Sudah itu saya bersihkan kamar, sudah itu di laundry juga. Fisik saya itu dulu kecil pada ini Pak Karno. Jadi saya merasa nggak kuat. Akhirnya lumayan ya. Iya, karena bekerja dengan waktu toh untuk bekerja di hotel itu. Lalu saya berpikiran saya harus mencari tempat yang nyaman buat saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar di bagian administrasi. Namanya kita itu sectionnya nama order taker and storekeeper. Karena saya punya kemampuan untuk komputer, sudah itu bahasa Inggris yang cukup, saya memberanikan diri terus lolos. Walaupun bukan staff pekerja harian, jadi tapi saya menikmati prosesnya. Jadi dari tahun ke tahun, ya 1 tahun berselang saya diangkat menjadi staff pada saat itu. Masih sangat muda, saya masih ingat saya menginjakkan umur kurang lebih 20 tahun pada saat itu. Saya sudah mendapat gaji yang cukup besar tahun 2002 ya. 2002. Tapi saya sungguh sangat bangga dengan diri saya pada saat itu. Waktu terus berjalan, saya terus mengasah diri saya. Akhirnya saya naik menjadi supervisor, jadi room division coordinator untuk di salah satu hotel yang 400-an kamar di JW Marriott Surabaya pada saat itu. Terus saya masuk dalam bursa untuk transfer tenaga kerja antara hotel di seluruh dunia pada saat itu. Awalnya saya tidak berani, tapi yang kemudian saya memberanikan diri, udah deh ambil. Tapi waktu itu pas bertepatan dengan bom Bali, akhirnya batal semuanya. Bom Bali 2004 kalau saya ada. 2004 sama 2002. Jadi beruntun pada saat itu akhirnya batal. Kurang lebih tahun 2006 akhir saya memberanikan diri untuk coba deh cari teman-teman yang ada di luar negeri. Saya pingin jalan-jalan ke luar negeri sekalian bekerja dan mencari pengalaman. Orang tua tidak setuju. Kebetulan saya anak laki-laki satu-satunya dari 7 bersaudara. Dari orang tua saya bilang no, jangan. Jadi mendingan kamu pulang dan menikah. Saya selalu langsung bulatkan tekad saya untuk pergi. Dan waktu itu saya mendapatkan teman, kebetulan teman saya orang Lebanon. Orang Lebanon, dia bilang, come to Dubai, buddy. Akhirnya ke sana. Ya, orang Lebanon. Terus saya bilang, saya ke sana, terus saya ngelamar, ngurusin berkas apa segala macam, ngurusin paspor sendiri pada saat itu tahun 2006. 2007 awal saya berangkat. Saya berangkat dari Jakarta, saya ke Dubai. Saya bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Sheikh Zayed Road di Dubai pada saat itu, dan saya menikmati. Selama kurang lebih 5 tahun saya ada di sana. Dari jalan belum ada apa-apanya sampai ada kereta cepat, sampai jadi Burj Khalifa pada saat itu masih lantai yang ke-10 kalau saya nggak salah. Lantai yang ke-10 sampai 1 kilometer lebih ke atas tahun 2010. Dan di akhir penghujung ini saya sempat naik ke sana. Jadi itu perjalanannya cukup menyenangkan. Jadi perjalanan karirnya itu mulai dari posisi paling bawah naik, tapi itu harus dilakukan. Saya melakukannya dengan tulus dan ikhlas, dengan sepenuh hati, dan menikmati prosesnya. Tanpa sadar dari senior housekeeping supervisor
saya menanyakan ke teman-teman waktu itu, aduh, saya ingin kembali ke Indonesia nih, apa ada lowongan. Terus pada saat itu ada teman yang mengatakan, ayo ke Jakarta, ayo ke Bali. Dan saya memilih di Bali pada saat itu. Dan saya diterima di salah satu hotel bintang 5 di Bali, Emilia Bali pada saat itu, tahun 2010. Saya di sana menjadi housekeeping manager. Di sana kurang lebih 1 tahun, sudah itu ke Jakarta. Dari Jakarta, seperti cerita awal saya tadi, dari situ saya mendapat kesempatan dari berbagai negara pada saat itu, tapi saya memilih Cina. Jadi ada beberapa tawaran sih sebenarnya, misalnya dari Malaysia, waktu saya sudah dari Bali ya, sudah itu di kembali ke Dubai lagi, sudah itu diikut kapal pesiar dan lain sebagainya, tapi saya memilih untuk waktu itu adalah ke Bali sebagai seorang executive housekeeper pada saat itu. Jadi sampai di sana saya berhadapan dengan orang-orang Cina lokal, beradaptasi dengan cuaca dan juga kepada orang-orang yang notabene tidak bisa berbahasa Inggris. Oh iya, maksudnya Kak bahasa Cina. Bahasa Cina. Tapi saya punya asisten waktu itu ada 2 orang, satu dari orang lokal, satu orang dari dari Cina mainland. Itu ya dari yang bisa berbahasa Inggris, yang bisa menerjemahkan, dan juga saya dibantu iPhone pada saat itu. Jadi begitu, kurang lebih ya. Jadi perjalanannya itu seperti itu, Pak Karno. Jadi mulai dari awal. Jadi tidak ucuk-ucuk sampai pada posisi ini. Jadi kita sampai pada titik ini itu melalui perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Dan pada dasarnya menikmati perjalanan itu hal yang paling penting. Kenapa ini sangat luar biasa sekali? Karena memang sekarang itu kan generasi kami ini, Gen Z ini kepengen semuanya instan ya. Exactly. Jadi memang perlu hal-hal seperti ini, sharing-sharing seperti ini supaya kita memang pay attention and respect to the process. Itu sampai ke tahap-tahap yang kakak sekarang ini. Tapi kalau kita fokus ke kakak sebagai manager, karakteristik seorang manajer itu seperti apa? Itu banyak teman-teman saya sebenarnya sedang kerja sekarang yang masih di tahap masih bawah, bahkan yang setelah tamat SMK, dan pasti punya keinginan untuk naik dan menjadi makmur lah intinya gitu. Tapi karakteristik menjadi seorang manajer itu seperti apa? Oke, baik. Jadi gini, harus dipahami dulu apa itu manajer. Ya. Saya yakin ini gampang sebut banyak, tapi apa itu manajer? Jadi manajer itu berasal dari kata manage, mengatur, ya, menata, mengarahkan. Jadi kalau manajer berarti pengatur atau yang mengarahkan. Jadi kalau ditanya apa sih kualifikasi atau karakteristik dari seorang manajer itu? Jadi seorang manajer itu sudah tentu harus mempunyai skills. Dia harus punya skills, harus punya specific skills di fields-nya dia, di bagiannya dia. Semacam saya menjadi seorang housekeeping manager atau seorang housekeeper, tentu saya pahami dari nolnya sampai ke bagian yang terbesar. Apapun itu. Jadi kamu harus memahami technical skills. Technical skills kamu harus paham. 1. Yang kedua, soft skills. Kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dan bekerja sama. Kemampuan untuk menginterpretasi atau menyampaikan apa yang kamu pahami kepada rekan-rekan sekerja ataupun kepada bawahan kamu. Jadi yang pertama itu tadi technical skills, soft skills. Nah, itu tugas dari seorang manajer. Tapi lebih daripada itu, seorang manajer juga harus mempunyai leadership skills.
Jadi ada dua hal yang berbeda ini. Leader vs manager itu something different. Oke. Ya kayaknya saya perlu misalnya. Manager is not always a leader. Oke, it's two different thing ya. Different thing. A leader is not always can be a manager. Ya. Jadi manajer seperti yang saya deskripsikan tadi itu, jadi ada tugasnya manajer ini. Jadi membuat SOP, standar operational procedure, sudah itu workflow-nya apa dan lain sebagainya, persiapan, everything. Jadi dia harus menyiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Seorang leader itu seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Ada atau tidak adanya dia di situ, pengaruhnya tetap ada. Jiwanya tetap ada di sana. Jiwanya tetap ada di sana. Jadi kalau tugasnya manajer mengatur, dia tugasnya teknisnya ya. Bukan memberikan pengaruh kepada orang lain. Jadi influence others to follow. If there is a leader, there must be a followers. Oke. Jadi itu ada leaders, ada followers. Yep. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya karakteristik, tapi seorang manajer yang kompeten itu harus mempunyai leadership skills. Leadership skills yang mampu membuat orang-orang yang bekerja sama dengan dia itu nyaman. Oke, itu tempat pertama itu feel comfort dulu baru. Ya. Jadi tugas kita adalah membuat rekan-rekan atau teman-teman yang bekerja dengan kita itu nyaman. Bagaimana membuat mereka nyaman? Banyak hal ya. Banyak hal. Jadi mulai dari kita pastikan kalau misalnya kita mau orang itu bekerja dengan baik dan bekerja sama dengan kita dengan baik, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengajari mereka. Training. Jadi kalau misalnya saya ingin, oke, cara pindahkan gelas begini, bukan begini. Maka saya harus mengajarin dia begini ya. Satu. Saya kasih tahu dia, oke, kamu coba. Satu. Itu berulang-ulang kali sampai dia paham. Jadi ngajarin orang. Sudah itu untuk zaman sekarang, apalagi seperti yang kamu Pak Karno bilang tadi, bahasanya Gen Z saat ini. Banyak yang menilai ya seperti itu. Pengennya ya karena teknologi juga yang membuat kita harus cepat-cepat. Nah, dari serba instan. Jadi pinginnya itu, tapi itu prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menghadapi seperti itu, jadi menghadapi anak-anak itu, jadi banyak anak-anak saya sekarang ini mulai dari anak SMK sampai dengan yang staff. Jadi pendekatannya sama. Jadi prinsipnya adalah semua orang itu punya hati. Iya, siap. Maka kamu harus menyentuh hatinya. Dan membuat dia nyaman, senyaman mungkin. Bukan untuk merayu, tidak. Tapi membuat orang nyaman bekerja dengan kita. Pastikan kita tahu, oh ini jalurnya ke sini. Pastikan dia ikut jalurnya ke sana. Tanpa harus kamu mengikuti dari belakang terus-menerus, tapi kamu harus mengawasi. Ajarin mereka. Jadi, pada dasarnya seorang manajer itu harus memastikan timnya itu aman dan nyaman bekerja dengan dia. Dengan cara mengtransfer apa yang dia miliki kepada bawahannya. Mulai dari supervisor sampai ke rank and file. Jadi kita harus meng-training mereka dengan baik, apa yang kita harapkan. Jangan sampai nanti ujuk-ujuk kita datang marah-marah, kamu itu nggak benar, apa segala macam, tak. Itu yang membuat, apalagi Gen Z saat ini kayak mental kerupuk. Tapi tidak dimulai dari training yang proper. Training yang proper kepada mereka. Jadi harus mulai dari awal, dikasih tahu yang benar. Sudah itu dikasih harus di-record. Jadi ada sistem di hotel itu ataupun di perusahaan manapun itu ada sistem training. Ya benar. Ya? Minta durasinya, durasi. Ya. Tapi itu dilakukan setiap hari. Ada remedial training. Sudah itu ada compulsory
training. Remedial training itu training yang diulang berkali-kali. Jadi untuk memastikan standar operasional procedure itu berjalan dengan baik dan benar. Iya, benar. Dan itu yang kita pegang teguh melihat anak-anak. Jadi ketika kita sudah mengtraining mereka dengan baik, otomatis operasional akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau soal Gen Z tadi dengan teman-teman lain yang berumur di perusahaan itu berarti treatmentnya beda atau agak challenge nih menghadapi? Yang jelas itu Gen Z itu orang-orang yang kritis. Oke. Ya, I think so. Orang-orang yang kritis yang ingin didengar. Yang ingin didengar dan yang ingin diperlakukan dengan baik. Oke. Dengan manusiawi tentunya. Dan barusan pada hari ini saya mendapat ini komplainan dari supervisor. Ada anak training satu yang baru bergabung, terus dia mengatakan, ih Pak, anak ini sudah 2 minggu bergabung tapi dia sering terlambat. Dikasih tahu tapi masih juga terlambat. Oke. Terus sudah didudukin sama supervisornya tapi dia malah bertanya, ini kenapa? Itu enggak. Saya bilang, oh ini itu typical Gen Z itu. Iya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Sendengkan telinga. Jadi dengarkan mereka. Jadi dudukan, dengarkan, tanyakan mereka baik-baik, apa masalahmu, bagaimana pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Jadi dengarkan mereka dengan baik, apa masukan mereka, sudah itu baru kita masuk dengan standar. Simpelnya adalah, kamu harus kasih tahu mereka, you have to be straightforward. Jadi ini peraturannya, ini yang harus kamu ikuti. Out of this, then you out. jadi ada warning. Oh, harus ada batasan yang jelas. Iya. Jadi kamu harus mengikuti ini, tapi tentunya dengan tahapan-tahapan tertentu. Tapi harus dengan pendekatan, jangan ujuk-ujuk langsung marah. Itu yang membuat orang merasa tidak nyaman. Benar. Ya. Seperti saya bilang mental Gen Z, kami ini bagian part of Gen Z. Tapi kan semuanya bisa dilatih ya. Bisa dilatih. Technical skills itu you can learn. Ya. Tapi karakter seseorang itu yang ibarat kalau misalnya sebuah batu. Kamu bisa mengukir batu itu. Dalam bentuk apapun, kamu ukir dalam mau jadi patung jenis apa saja, kamu bisa ukir. Tapi bahan dasarnya tetap batu. Oke. Iya, benar. Nah, kalau kita ngomong soal tadi karyawannya kakak kan di manager, menghandle dan juga di go clean beberapa perusahaan juga. First impression atau first thing yang kakak lihat dari teman-teman yang melamar atau mau bekerja di situ di perusahaan, apa sih yang dilihat dari situ? Jadi sekarang ini banyak sekali para pencari kerja, teman-teman yang melamar bekerja itu, kalau di tempat saya bekerja saat ini ataupun di perusahaan saya di GoClean itu, jadi kebanyakan yang itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Oke, ini rumit juga ini ya? Oh, banyak. Tapi yang dinilai dari sana itu kebanyakan juga kalau misalnya kita menilai itu lebih kepada sikapnya. Oke. Jadi dalam wawancara itu bukan semata-mata tentang technical skills-nya yang ditanya. Tapi dia punya karakternya yang dinilai. Ya, orang ini bisa nilai 10 ya, iya, tapi tidak semua. Ada orang yang misalnya begini, orang yang sarjana pariwisata, terapan misalnya ya. Jadi sarjana perhotelan. Ya. Tapi ketika diwawancara itu dia lebih mengedepankan dia punya titel. Nah, saya S1. Apalagi kalau saya S2 nih gitu kan. Kalau di hotel itu kita tidak membutuhkan gelar. Ya. Gelar yang panjang lebar dan lain sebagainya. For the administration ya, tapi gajinya itu melebihin yang punya gelar banyak. Oke, banyak kejadian seperti itu ya di sana ya. Jadi intinya adalah teman-teman yang melamar ini mempunyai background education yang berbeda. Oke. Tapi kebanyakan mereka itu pinginnya
itu pada posisi yang bagus. Jadi okay. karena misalnya gini, dia latar belakangnya SPD. Ya. Ada juga sarjana hukum yang lamar ke hotel itu. Ya, ya. Sarjana psikologi. Banyak dan lain sebagainya. Ya. Dikiranya kalau dia sarjana nanti dia ditempatkan pada posisi posisinya yang manajerial, yang manajerial lah. Ya. Tapi kan semua itu seperti yang saya bilang tadi, kamu tidak bakal ucuk-ucuk jadi seorang manajer. Ini dua bidang yang berbeda ya. Iya, jauh. Jadi berbeda. Mulai dari seperti perjalanan saya tadi, untuk menjadi di posisi kita itu, kamu harus melewati tahapan-tahapan yang cukup rumit dan perjalanan yang cukup panjang. Nah, benar. Tapi kamu harus memulai. Wah. Nah, teman-teman ini selalu seperti itu. Sehingga hanya bertahan 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan sudah itu keluar. Tapi tidak mau menikmati prosesnya tadi. Ya. Itu karena memang mereka punya harapan yang berbeda. Beda kalau misalnya yang tamatan dari perhotelan biasanya tekun. Ya. Nah, tapi banyak juga yang tekun tetap aja di tempat yang sama sampai 5 tahun, 6 tahun. Nah, itu dia. Kira-kira apa? What's the problem? Karena kan saya kan semua teman-teman di sana pengen ya. Ada jenjang karir, ada gitu. Peningkatan. Benar. Kalau 2-3 tahun mungkin oke lah proses. Kalau sampai 5-6 tahun ke atas tuh pasti dipertanyakan. Gitu. Jadi orang bilang itu dari worker abadi. Oke. Jadi ada yang seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini itu tidak terlepas daripada personality. Dia bisa bekerja, bisa. Ya. Dia bisa diandalkan, bisa. Tapi somehow in certain areas dia itu orangnya tidak konsisten. Oke. Tidak disiplin. Ya, dia bisa melakukan pekerjaannya tapi tidak bisa diandalkan sepenuhnya, tidak bisa dilepas 100%. Oke. Must be always under supervision. Jadi harus di bawah pengawasan. Kalau tidak nanti tidak selesai dengan baik itu pekerjaan. Jadi ada beberapa karakter orang seperti itu dan itu ada di perusahaan kami. Nah, kami selalu mengencourage mereka. Itu tantangan buat kita. Maksudnya, jadi mereka tidak memperbaiki bahasa Inggrisnya. Oke. Mereka tidak memperbaiki, mereka punya soft skills. Ya. Dari kemampuan untuk berkomunikasi dan beradaptasi dan lain sebagainya. Dan agak sulit ketika ada anak-anak baru nih yang baru tamat kemarin tapi agresif. Lebih ya, masih energinya. Jadi promosi itu not based how long you work there. Tapi how capable you are. Oke. How reliable you are to be promoted. Jadi itu selalu dilihat dari sana. Iya. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau soal teman-teman yang bekerja nih, kalau di perusahaan kakak yang hotel ya, kebanyakan yang di operasional dan manajerial itu berapa presentasinya yang lokal sama yang kalau misalnya yang managerial level untuk di tempat saya itu saat ini kurang lebih untuk managerial level ya. Kurang lebih 3-4%. 3-4% yang dari lokal. 3-4%. Sisanya dari luar. Oke. Tapi that's good. Tapi kurang lebih 6 tahun itu untuk transfer ya, untuk transfer ini. Tapi sekarang ada suksesor yang naik bertahap. Jadi kalau misalnya supervisor di tempat saya itu lebih dominan orang lokal semua. Oke. Supervisornya lebih dominan orang lokal. Cuman managerial level, asisten managerial level ke atas yang kebanyakan dari luar. Tapi asisten manajer juga sudah mulai didominasi oleh orang-orang kita. Tapi orang-orang yang bertumbuh dari bawah, yang konsisten dan mau belajar itu sudah sudah bertumbuh dan sudah lumayan banyak. Ya, sebenarnya itu yang kita coba cari tahu juga kan, coba sharing-sharing juga. Last time episode 1 juga kita ngobrol presentasinya teman-teman yang lokal dan akhirnya itu menjadi sebuah rasa penasaran saya juga atau teman-teman di luar sana juga, kayak apa sih hal-hal yang paling penting atau yang paling utama gitu biar kita ini ada kesempatan untuk naik sedikit lah pelan-pelan ya entah 2-3 tahun gitu.
bisa, it's depend on you. Kembali lagi, what do you have? Oke. Dan apakah kamu bisa mempresentasikan diri kamu dengan baik? Oke. Jadi tunjukkan apa yang kamu bisa. Right. Apakah kamu bisa diandalkan apa tidak? Benar. Jadi selama kamu punya skills, punya kemampuan berkomunikasi yang baik, attitude-nya bagus, punya sense of belonging. Jadi etos kerja lah. Iya. Etos kerja. Jadi etos kerja itu jadi disiplin. Iya. Ya. Sudah itu teamwork-nya bagus. Jadi sudah itu punya sense of belonging, rasa memiliki terhadap apa yang kamu lakukan. Oke. Jadi banyak hal dari sana itu. Dan itu kualifikasi dasar yang harus dimiliki. Kalau bekerja dengan orang ya. Sudah tentu kalau bekerja dengan orang itu mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus mengikuti peraturan yang ada. Benar. Tapi yang paling mendasar itu adalah kamu punya sikap, behavior and your attitude. Benar. Tapi kalau yang first job seeker nih, biasanya yang datang ke perusahaan itu hal yang paling mereka miss itu apa sih sebenarnya ya? Kalau terutama untuk teman-teman saya yang lagi nulis apa CV, nulis atau yang akan tamat ya. Sekarang kan masih proses untuk tamat dari SMK, atau juga teman-teman saya lagi menulis tugas akhir gitu kan. Biasanya yang terjadi di tempat kakak ini yang paling krusial gitu. Jadi ibaratnya begini. Kalau kita di kampung dulu, sebelum pergi cari kayu bakar, apa yang harus kamu siapkan terlebih dahulu? Mengasah parang. Ya, niat. Jadi pastikan kalau kamu ingin tujuannya pergi cari kayu bakar, kalau istilahnya orang Bangarai itu bukan pergi cari rengka. Jadi rengka itu adalah kayu sensus yang hanya bisa dipatahin dengan tangan. Kalau kamu ingin cari kayu dengan kualitas yang baik, yang punya bara yang bagus, dan nyalanya bertahan lama, maka kamu butuh parang yang tajam. Apa yang kamu siapin? Asah parangmu dengan baik. Oke. Jadi maksudnya apa? Persiapkan dirimu dengan baik. What do you have? Apa yang akan kamu lamar? Kamu melamar posisi apa? Kalau memang passionmu bukan di situ, paling tidak ada sesuatu yang kamu bisa tawarkan kepada perusahaan. Oke. Value apa gitu? Iya. What do you have? Pertanyaan mendasar daripada tempat kerja itu selalu apa keuntungannya saya meng-hire kamu? Oke. Make sense. Ya. Dan kenapa saya meng-hire kamu? Kan gitu. Itu pertanyaan mendasarnya. Terus jawaban apa yang kamu beri? Terus kamu pasti memberikan apa yang kamu punya. Baik, kalau misalnya contoh nih, teman-teman yang bukan melamar di hotel tapi tidak punya basic perhotelan. Tapi kamu punya kemampuan berbahasa Inggris. Bisa satu poin itu. Iya, itu satu poin. Katakan bahasanya, well, even though I don't have any experience, don't have any background in hotel industry, but I have willingness to learn. Jadi, I can speak English well. I am a fast learner. Saya seorang yang bisa belajar dengan cepat. Ya, jadi sesuatu yang memastikan yang mewawancara kamu itu, wah, orang ini bisa nih. Jadi ada sesuatu yang kamu tawarkan. Walaupun bukan passionmu di situ. Tapi apalagi kalau misalnya kamu punya passion di situ, kamu jabarkan dengan details, tapi bukan sekedar retorika. Jangan sampai kamu hanya mempercantik cover tapi isinya nggak ada, itu bahaya. Itu bisa lambat. Nah, itu ada beberapa di tempat kita itu. Jadi speakingnya oke nih. Dia punya ngomong begitu di trial keringat dingin. Apa yang terjadi? First week out. Jadi semacam scam. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman di luar sana yang mau melamar pekerjaan atau dimanapun, jadi harus persiapkan diri dengan baik. Jadi bukan hanya CV-nya itu yang dipercantik, dan foto itu jangan terlalu diedit terlalu berlebihan. Takutnya ada gap antara
realnya sama. Iya, takutnya begini. Sorry, bit ekstrim. Jadi jangan terlalu buat apa istilahnya itu filter yang terlalu berlebihan. Oke. Ya, be yourself. Nah, ya, that's good point. Be yourself. Iya, be yourself. Jadi kamu tampil dengan percaya diri. You must be proud of you. Oke. Kamu harus mempunyai jati diri. Jadi kamu harus mempunyai kepribadian yang kokoh, punya prinsip dalam hidup. Jangan copy paste orang lain. Jangan mengikuti gaya orang lain. Orang Manggarai, kalau orang tua saya dulu selalu berpesan, neka itarai datahai, neka istilahnya lelo bolong datado. Jadi jangan mengikuti warna orang lain. Be yourself. Iya benar-benar. Tadi kalau dengar beberapa experience dari kakak menghadapi banyak teman-teman yang basicnya belum ada di hotel. Saya pikir ini salah satu pemicu banyak. Kalau kita lihat di data ya, banyak Gen Z yang menganggur. Artinya dia kuliahnya mungkin benar, tapi secara dunia kerja kalau lihat dalam baju kecil. Jadi mungkin demand-nya di Labuan Bajo ini besar, tapi ya secara SDM ini kecil. Iya. Nah ini salah satu hal yang kita mau sharing juga kepada teman-teman yang mau kuliah. Iya. Yang baru tamat. Iya. Supaya nanti tidak terjadi yang kakak sampaikan tadi ya. Dia bekerja tidak sesuai dengan passionnya, jadi harus mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi, walaupun dia sarjana atau S1 ataupun S2, ya tetap aja mulai dari bawah. Jadi bisa dipungkiri banyak jurusan-jurusan yang little bit ya tidak relevan lah dengan kalau kita lihat Labuan Bajo, atau mungkin itu kesalahan dari yang memilih jurusannya, atau bisa jadi institusinya yang menyediakan program studi itu. Tapi kalau dari kakak sendiri ini advice buat teman-teman yang akan kuliah dimanapun, terutama teman-teman di Manggarai Barat lah, yang harus melihat Labuan Bajo ini kedepannya seperti apa in 10 years, in 15 years. Ya, 5 years from now ya. 5 years ya, paling dekat 5 years from now. Labuan Bajo will going to be a metropolitan city. Jadi saran saya adalah untuk teman-teman adalah, jadi di Manggarai itu masih dominan itu apa? Coba sebutin. SPD. Ya, benar-benar. SPD. Cita-citanya banyak dari guru. Sudah itu apa lagi? Perawat. Iya, perawat. Benar. Sudah itu apa? SE. Sarjana ekonomi. SH. Sarjana hukum. Tapi SE, SPD, SAH saat ini, sorry to say. Jadi kualitasnya beda dengan SH, SE dulu. Kenapa coba tanya? Jadi sekolah itu sebenarnya, kuliah itu pada dasarnya itu membuat orang mengerti. Harusnya mengerti antara baik dan yang benar. Sudah itu memastikan kalau misalnya sudah, apalagi kalau misalnya sudah tamat kuliah ya, dia keluar dari sana, pastikan dia bisa bekerja di bidangnya. Tapi saat ini tidak selalu kan? Karena itu mau sarjana ekonomi, manajemen atau apapun itu bisa bekerja di mana saja selama dia punya kemampuan soft skill yang bagus. Apa kelemahan dari Gen Z sekarang? Mereka tidak komunikatif. Mereka tidak punya kemampuan berkomunikasi dan juga mengekspresikan apa yang mereka miliki. Coba saya kasih contoh. Anak kuliah yang baru tamat, sampai di kampung disuruh angkat sembahyang. Simple things. Disuruh jadi MC. Tidak. Malu. Ya. Nana, tolong angkat doa. Teta. Masyarakat bisa melihat dari situ ya. Itu hal kecil. Jadi orang kampung itu jangan dilihat karena mereka tinggal di kampung. Orang tua kita itu adalah orang yang paling pintar yang kita paham, yang kita kenal. Orang yang paling bijaksana. Iyalah. Dan mereka bangga kalau anak-anaknya kuliah, tapi mereka sangat kecewa ketika anaknya tidak bisa tampil.
Oke. Ya, ya. Nah, Gen Z, advice saya untuk kuliah ke depannya, untuk sesuai dengan kebutuhan saat ini adalah boleh mengambil sarjana ekonomi, manajemen, itu bisa diambil. Whatever ya. Whatever. Ya. Tapi kamu betul-betul harus belajar. Dan kalau mau, apa istilahnya? Kalau misalnya kamu praktek, Oke. praktek kerja lapangan, pastikan kamu pilih tempat yang bonafit. Karena itu yang menentukan nilaimu nanti ketika kamu melamar bekerja. Ya, ya, ya. Ya. Contoh, kalau misalnya seorang anak SMK training bukan di hotel, tapi di homestay yang kecil cuma 3 kamar. Apa yang akan dia dapat? Ya, 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 ya. Itu sangat mempengaruhi. Ya, ya. Sangat mempengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau akunting, itu sangat penting. Kalau akunting itu bisa diterima di mana saja. Ya, ya, ya. Seorang akuntan, ya, ya. sarjana ekonomi atau seorang akuntan, itu bisa diterima di mana saja. Di Labuan Bajo itu sangat membutuhkan itu saat ini. Ya, ya, benar. Jadi dia bisa purchasing manager, sebagai akuntan officer, banyak. Dan semua perusahaan membutuhkan itu. Itu. Nah, jadi bukan bermaksud untuk teman-teman yang positif. Jadi semua titel ataupun semua sekolah itu baik. Ya, if you do it 100%. Iya, kalau belajar dengan baik, pasti kamu bisa berada di mana saja. Ya. Kamu bisa melamar di mana saja selama kamu bisa mempresentasikan dengan baik dirimu siapa dan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa. Oke. Jadi ketika anak-anak Gen Z sekarang melamar datang ke sini, berat. Saya sudah mewawancarai ratusan orang sampai saat ini. Saya bilang berat. Gen Z berat ya, Pak? Berat. Saya bilang berat. Jadi tantangannya adalah ini. Jadi too much on gadget. Ya, jadi ini kalau kita melihat, kalau kita yang lahir tahun 80-an, ini adalah opportunity. Ya, dari banyak hal yang kamu pelajarin dari sini, tapi banyak disalahgunakan dari teknologi. Ya. AI itu bukannya membuat orang itu menjadi pintar. Ya, realnya seperti itu ya. Iya, tapi sebenarnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau dimanfaatkan dengan baik. Tapi AI itu tidak bisa bekerja kalau kamu tidak punya pikiran kritis. Nah, right. Karena AI itu kamu yang perintah. Iya. Prompternya dari kita ya. Iya, segala sesuatunya dari kita. AI itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Atau tidak bisa mengelaborasi segala sesuatunya dengan sendiri. Tentu perintahnya dia itu bekerja berdasarkan perintah. Tapi kalau misalnya IQ yang perintah juga di bawah rata-rata, ya begitu juga. Ya, jadi hasilnya seperti itu ya. Ya, okay. Tapi saran saya adalah belajar yang benar. Berarti kalau kakak lihat, kakak kan sudah 2002 ini. Di tahap manajerial itu sekitar 10 tahun lalu sudah masuk tahap manajer. Ada perbedaan ya antara yang pekerja yang sekarang atau teman-teman manajer sekarang dengan teman-teman yang bekerja di zaman kakak dulu, like 10 years ago. Jadi terus perbedaannya cukup signifikan. Cuman anak-anak yang bekerja sekarang itu tidak sedikit juga yang sangat luar biasa. Oke. Jadi Gen Z itu tadi sebagian kecil ya yang saya bicarakan tadi yang kayak itu. Tapi sebagian besarnya juga Gen Z ini itu gercep. Itu kalau misalnya orang yang betul-betul tahu jalurnya, tahu alurnya, itu mereka seperti rudal balistik. Cepat. Iya. Dan ada di posisi manajerial sekarang itu yang sederet semeja dengan kita itu anak Gen Z. Okay. Yang lahir tahun 95 ke atas, yang lahir tahun 2000. Iya. Saya 2003. Iya. Ada yang sudah menempati posisi manajer yang lahir tahun 99, 97. Ada asisten saya itu lahir tahun 97 yang sekarang jadi asisten eksekutif housekeeper di Tanah. Lahir tahun 97. Iya. Tapi tipikalnya nih curiosity. Okay. They have curiosity, punya keingin tahu yang sangat tinggi. Mereka obok-obok ini ChatGPT internet. Jadi teknologi mereka obok-obok sampai ke akar-akarnya. Which is make their life easier. Iya. Sehingga ketika ditanya A, dia akan jawab A, B, C, D.
Oke. Jadi exceed the expectation. Itulah yang diharapkan oleh setiap perusahaan. Okay. Orang, tapi jangan terlalu over juga. Ada beberapa orang yang cukup, kalau Anda terlalu berlebihan juga enggak? Iya. Ada beberapa tipe orang ada yang overconfident juga, tapi bisa dipahami. Bisa dipahami. Karena kita pengennya, ya tipe Gen Z itu pengen cari panggung, pengen cari yang gitu. Selalu menjadi highlight ya. Tapi tugas kita adalah untuk ngerem mereka, custom mereka. Jadi tugas kita sebagai leader ataupun sebagai manajer untuk memberitahu mereka, oh ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya di tempat kerja atau di perusahaan, selama saya bekerja, saya tidak pernah mengatakan kepada orang ini salah. Oke, pasti lihat dari semua sisi. Jadi kita selalu mengatakan bahwasannya ini perlu diperbaiki. Jadi segala sesuatu itu, jadi kesalahan itu adalah opportunity to be better. Untuk menjadi lebih baik. Jadi kita selalu memberitahu mereka bahwasannya untuk teman-teman ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu diperbaiki, ini selalu diarahkan. Nah, kecuali kalau sudah punya karakter tadi yang kayak gini, dikasih tahu orang Manggarai bilang itu kembeluak, kembeleis, kembeleja. Dikasih tahu, biar tah. Jadi kerja kalau ada manajernya, kalau tidak ada manajernya pergi dari dia. Jadi kerjanya sudah tidak benar. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan bertahan lama. Oke. Selesai itu sangat banyak poin-poin yang saya terima dan teman-teman di ruangan ini. Kalau yang menonton bonus lah ya untuk mendengarkan. Tapi ya, kalau kakak lihat, ini mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir nih, melihat dunia kerja di masa depan. Ya, bukan masa depan lah, like 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi nih, terutama Labuan Bajo. Kakak lihatnya seperti apa dunia kerja? Jadi perkembangan Labuan Bajo 5 tahun yang akan datang sangat besar peluang. Sangat besar sekali dan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Ya. Khususnya di pariwisata perhotelan dan juga pariwisata bahari untuk guide apa segala macam. Dan saya percaya semua sektor di Labuan Bajo akan menjadi sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata ini menggerakkan berbagai lini. Jadi kita dituntut supaya teman-teman ini bisa beradaptasi dengan situasi ini dan bisa menyiapkan diri lebih baik. Ya. Jadi mulai dari kemampuan berkomunikasi. Jangan selalu kalau misalnya ketemu tamu itu selalu berorientasi uang, jangan. Jadi harus membuat tamu-tamu yang datang ke Labuan Bajo itu harus merasa aman sehingga pariwisata Labuan Bajo itu berkelanjutan. Ya, jangan terlalu transaksional tapi ya itu poin kedua ketiga ya. Dalam transaksional itu jangan mendapatkan keuntungan instan. Harus memikirkan jangka panjang. Harus mematok harga apapun itu. Ya. Jangan karena bule harganya tinggi. Jangan. Ini nggak boleh. Itu yang merusak pasar. Maksudnya sering terjadi kan. Let's say saya sebutnya gitu karena kan banyak yang sharing-sharing juga di sini. Benar. Di luar sana cerita begitu. Jadi memang ada value for money-nya tidak sesuai. Imbalance gitu ya. Value yang ditawarkan dengan harga yang mereka tawarkan dan itu menjadi harusnya perhatian semua orang ya. Iya. Jadi itu hal yang sangat penting. Jadi karena apa? Tamu itu akan datang kembali karena kalau mereka merasa aman. Ya. Tapi kalau misalnya value-nya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, apakah mereka akan kembali lagi? No. Nah, ya. Jadi contoh nih, di iklan ini kapal wisata, iklannya bagus. Ya, ada kapalnya keren, ada modelnya yang cantik, sudah itu pakai drone, kapalnya bagus, dan lain sebagainya. Itu di iklan ini. Di media sosial muncul, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai di kapal, di villa, ataupun di hotel, di restoran, apa yang dapat? First impression-nya pertama, restorannya panas, atau kamarnya panas, tidak ber-AC. Yang kedua, kasurnya kotor. Sofanya kotor.
Belum lagi begitu masuk disambut sama kecoa. Oke. Iya, iya. Ini yang membuat tamu-tamu ini tidak bakal kembali. Benar. Makanya dan ini iya, tantangan yang cukup. Iya. Makanya serius. Hadirnya Go-Clean. Nah. Awal Ya. bicara Go-Clean, sebenarnya Go-Clean itu hadir untuk menjawab keresahan. Iya. Menjawab keresahan daripada semua stakeholder, terutama yang bergerak di bidang jasa di Labuan Bajo. Ya. Jadi untuk Go-Clean Labuan Bajo ini saya rintis sendiri. Sebenarnya dirintis semenjak COVID. Oke. Tapi baru diluncurkan semenjak 2024 kemarin dan cukup signifikan saat ini. Go-Clean Labuan Bajo bergerak di bidang kebersihan dan kesehatan. Jadi puluhan kapal wisata dan ratusan rumah sudah kami kerjakan. Oke. Ratusan matras, ratusan sofa sudah kami bersihkan. Jadi kalau tamu itu datang ke restoran Bapak Ibu, makanannya boleh enak. Tapi kalau dapurnya kotor, itu sangat membahayakan. Oke. Jadi kami hadir untuk itu. Begitu juga kapal wisata. Kapal wisata villa. Anda boleh mempunyai brosur yang bagus, iklan yang bagus, tapi pastikan kenyataannya juga sesuai dengan apa yang ada di brosur. Jadi Go-Clean itu hadir untuk menjawab keresahan ini dan untuk memastikan tamu kita ini kembali lagi. Dari satu tamu jadi 10 tamu, dari satu tamu menceritakan ke 10 keluarganya, ke 10 temannya untuk kembali lagi ke Labuan Bajo. Labuan Bajo itu selain komodo yang gagah perkasa, alamnya yang indah, orangnya ramah. Kalau ramah ini tidak bisa ditawar ini. Ini orang Manggarai ini ramahnya sudah luar biasa. Ya. Okay. Tapi apakah bersih, sehat dan aman? Nah, ini menjadi tantangan. Oke. Ya. Benar. Jadi Go-Clean Labuan Bajo ini hadir untuk itu. Jadi kita sudah bermitra dengan berbagai perusahaan besar, hotel, villa dan kapal wisata. Kalau Bapak Ibu lihat di bisnis portfolio kami di media sosial, di Facebook, di Instagram, kami selalu menunjukkan sebelum, progres, dan sesudah. Oke. Dan itu bukan retorika atau bukan mempercantik layar iklan, tidak. Dan itu fakta. Oke. Jadi kami hadir untuk menjawab keresahan Bapak Ibu di keluarga juga. Sofanya yang lama tidak dibersihkan, kasurnya yang penuh dengan kutu busuk, yang membuat tidur tidak nyaman, gatal-gatal, bangun pagi, tidak nyaman. Jadi kami hadir untuk menjawab keresahan itu. Oke. Tentunya kalau untuk warga Manggarai Barat semuanya, di samping kita membersihkan, kita juga mengedukasi. Bagaimana cara merawatnya, bagaimana hidup yang sehat. Di Go-Clean Labuan Bajo, kita percaya bahasanya orang yang bersih itu sudah pasti sehat. Oke. Orang yang sehat itu sudah pasti produktif. Orang yang produktif itu sudah pasti berpenghasilan. Iya. Orang yang berpenghasilan sudah pasti sejahtera. Benar. Ya. Jadi core value daripada kehidupan itu bersih. Jadi kalau misalnya, sorry to say, untuk adik-adik nih semua. Kalau kamu punya kos dan kamu pergi kuliah atau pergi kerja meninggalkan kosmu berantakan, sukses itu dalam tanda kutip menghampiri kamu. Oke. Jadi pesan saya adalah budayakan hidup bersih. Oke. Jadi your habit is you. Kebiasaanmu adalah kamu. Kebiasaanmu disiplin diri, bersih, sehat, maka you got the future already. Oke. Jadi kesuksesan itu sudah dekat. Nah. Jadi biasakan hidup bersih dan sehat. Kan itu poin yang sangat tebal malam hari ini. Jadi kita dapat banyak hal dari Kakak Yovens tentang perhotelan dan teman-teman sedang bekerja di sana. Dan yang kedua yang paling mendasar adalah tadi tentang kebersihan dan kesehatan. Saya kira saya tidak perlu lagi untuk mempertebal lagi pesan-pesan di podcast malam hari ini. Jadi sudah banyak hal yang kita sharing dan kita mengucapkan terima kasih untuk Kakak Yovens sudah
sharing di Bajo Talk. Bahkan tadi sebelum kita syuting juga ini banyak hal yang sharing yang akan kita buat di part 2-3 selanjutnya. Siap. Episode 2-3 selanjutnya. Yang pastinya semoga episode ini banyak dinonton oleh semua teman-teman yang sedang bekerja atau sedang menulis CV lamaran kerja dimanapun teman-teman berada. Oke kakak, terima kasih. Baik, mungkin sedikit penutup dari saya. Dari kakak. Jadi saya sedikit untuk merangkum segala apa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya menuliskan sebuah puisi. Oke, mantap. Jadi untuk merangkum segala sesuatu yang kita bicarakan dan mudah-mudahan bisa menggugah adik-adik dan juga rekan-rekan seperjuangan di luar sana dan juga Bapak Ibu yang punya usaha. Jadi judulnya ini langkah yang tak pernah sia-sia. Saya awali dengan puisi ini dengan kata, di lorong hotel yang sepi suara, kujejakkan langkah pertama dengan sapu dan doa. Bukan gelar yang kupunya, hanya niat, hati, dan kerja tanpa celah. Aku bukan siapa-siapa, tapi ku tahu arti menyapu lantai dan cinta. Setiap handuk yang kulipat, kutata, harap bahwa suatu hari aku bisa memimpin dengan hangat. Tantangan datang seperti badai, tapi aku berdiri, tak pernah selesai. Karena pemimpin bukan tentang kursi tinggi, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat orang lain ingin pergi. Mengelola bukan memerintah, tapi menyatukan langkah dalam beda arah. Menghadapi tim bukan tentang kuasa, tetapi tentang menyemai kepercayaan di antara rasa. Gen Z bukan generasi manja. Mereka bertanya karena ingin makna. Beri mereka ruang, bukan kekangan. Dan kau akan lihat api semangat tumbuh dalam tindakan mereka. Aku belajar bahwa naik jabatan bukan soal cepat, tapi soal konsisten saat tak ada yang melihat. Bekerja bukan hanya untuk gaji, tapi untuk jadi pribadi yang terus tumbuh dengan penuh arti. Kesalahan pemula itu biasa, asal jangan jatuh dan diam di sana. Bangkit, belajar, dan buka mata. Karena dunia kerja adalah sekolah sepanjang usia. Dan bila kau ingin jadi manajer suatu hari nanti, mulailah hari ini. Jadi pemimpin dengan dirimu sendiri. Disiplin, rendah hati, dan terus melayani dengan tulus. Itulah jalan menuju puncak yang hakiki. Sebab masa depan bukan milik yang tahu segalanya, tapi mereka yang tak pernah berhenti belajar dan mencinta. Karena di balik setiap handuk yang dilipat, ada impian besar yang sedang diciptakan dengan hangat. Adik-adik semuanya, setiap pekerjaan sekecil apapun punya nilai jika dilakukan dengan hati. Jadilah cahaya di tempatmu berdiri. Sebab dunia tak butuh paling pintar, tapi yang paling tulus, paling tekun, dan paling mampu bertumbuh dan beradaptasi. Karena pemimpin sejati lahir bukan dari jabatan, tapi dari pilihan untuk terus memberi arti. Kira-kira itu.